Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya serta para pimpinan dan staf Lapas Kelas 2A Yogyakarta yang saya hormati. Puji dan syukur, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Insyaallah silaturahmi kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya, dan sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan di hari yaumil qiyamah nanti kita semuanya ditetapkan menjadi umatnya yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Baik bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mengingatkan kembali tentang dua potensi yang diberikan Allah kepada setiap diri, ya, setiap manusia, yaitu yang disebut dengan potensi fujur dan yang kedua potensi takwa. Bahwa setiap yang ada di dunia ini itu berpasangan. Ya, kita mengenal ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian ada tinggi, ada rendah, ya. Ada kaya, ada miskin, ada atas, ada bawah. Termasuk ya dalam diri setiap orang itu juga ada takwa. Nah, yang kedua ada fujur. Allah sudah menegaskan di dalam surat Asy-Syam, yakni surat ke-91 di dalam Al-Qur'an. Ya, mari coba kita baca bersama-sama pelan-pelan, ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, Allah bersumpah dengan 7 makhluk ciptaannya. Jadi yang pertama, Allah bersumpah dengan ciptaan yang bisa dibilang paling besar dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semuanya, bagi kehidupan seluruh alam semesta, yaitu matahari. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Jadi duhaha itu artinya meninggi, ya, dan sempurnanya cahaya. Kemudian kita bisa melihat seluruh alam ini, kemudian bisa kita saksikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wal qamari idza talaha. Jadi yang pertama dengan matahari, yang kedua dengan bulan. Kita tahu bulan ini adalah salah satu di antara planet yang mengikuti perputaran bumi. Yang ini juga mempunyai makna, mempunyai fungsi yang besar dalam kehidupan kita. Demi bulan apabila mengiringinya. Bulan itu planet yang paling setia dengan bumi, mengitari matahari dan diikuti mengelilingi bumi kita ini.
Baik, yang ketiga wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Yang keempat walaili, dan demi malam. Kemudian berikutnya wassamai, demi langit ya. Kemudian kebalikan dari langit apa? Pasangannya langit, yakni wal ardi, dan demi bumi. Dan yang terakhir yang ketujuh wa nafsi wa ma sawwaha, nafs ya, jiwa kita. Nah ini yang ketujuh, Allah bersumpah dengan jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan atas penciptaan jiwa kita setiap manusia itu. Nah, baik Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya, jadi Allah bersumpah dengan makhluknya itu berarti memberikan pengertian ini suatu kesungguhan yang luar biasa. Ya, satu makna yang sangat dalam sekali dalam hubungannya dengan kehidupan setiap diri kita. Sumpah ini kemudian disambung dengan jawab dari sumpah itu, yaitu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada setiap jiwa, setiap diri kita manusia itu ada dua, yaitu fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, baik Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Potensi yang pertama fujur. Ya, ini dari segi bahasa, fujur itu artinya fasik, ya, buruk, dan setiap hal yang bisa menyebabkan kerugian, bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kehancuran. Jadi ini soal pilihan, ya, melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang manfaat atau yang tidak manfaat. Allah itu sebenarnya sudah memberikan kecerdasan akal kita untuk apa? Untuk memilah dan memilih. Jadi ini soal keberanian kita. Saya yakin, saya kira, kita percaya pada dasarnya setiap orang, semua orang itu mengetahui, bagi seorang muslim misalnya, tidak melakukan sholat itu kan hal yang tidak semestinya. Tapi bisa jadi ada yang sudah tahu bahwa melalaikan sholat itu adalah dosa. Tetapi kenyataannya, kenapa tidak melakukan sholat? Ini misalnya contoh sederhana. Karena itu untuk menghindari dari perbuatan fujur ini, itu perlu keberanian, perlu tekad, perlu niat yang sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, takwa. Takwa itu artinya istiqomah dan menjaga diri dari apa? Dari segala sesuatu yang punya akibat buruk. Nah, takwa itu juga sering diartikan dengan kehati-hatian. Berhati-hati. Berhati-hati dalam mengambil pilihan. Berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam bekerja. Dan segala macam kegiatan kita sehari-hari itu selalu kita lakukan dengan perhitungan. Kita timbang-timbang manfaatnya, kemudian kerugiannya, baik bagi diri kita maupun juga bagi orang lain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Aflaha itu artinya berhasil dan mencapai tujuan. Kemudian zakkaha, ya, zakka itu artinya apa? Orang yang selalu membersihkan dirinya. Membersihkan dari apa? Ya, tentu membersihkan dari dosa. Dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan apa? Dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan dengan amal. Nah, karena itu di sini kita bisa memahami urgensinya kita belajar seperti ini, ya, urgensinya kita mengaji, urgensinya kita beribadah, ya, termasuk juga urgensinya kita saling menolong, ya, satu dengan yang lain, beramal, ya. Jadi ini ditegaskan, ya, oleh Allah bahwa semua yang kita lakukan itu ternyata menjadi bagian dari usaha kita untuk mensucikan, ya, diri kita agar tetap bersih. Kemudian faqad khaba man dassaha. Khaba itu artinya apa? Merugi. Dassaha artinya kurang dan samar. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita
Jadi orang yang mengerjakan keburukan, ya. Jadi orang yang mengerjakan kemaksiatan, orang yang mengerjakan kejelekan, itu artinya dia telah mengurangi, ya, mengurangi dirinya dan tingkat kesempurnaan dirinya menjadi makhluk yang semakin rendah, rendah dan rendah. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan, ya, dari sholat kita, doa, kemudian zikir, mengaji, ini yang kita lakukan setiap hari seperti ini, kemudian kita memenuhi kewajiban kita di lingkungan kita ini, ada kewajiban bersih lingkungan, ada kerja bakti, ya, kemudian semuanya itu ini menjadi bagian dari usaha ikhtiar kita untuk selalu menetapi kewajiban yang dengan itu semuanya mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari kemarin ini menjadi bagian dari amal soleh kita, amal kebaikan kita untuk terus meningkat dan meningkat derajat kualitas keimanan dan kualitas pribadi kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digolongkan menjadi umat yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gustimu di paringa emargi